CCTV ini kan belum selesai di Mabes ya Bang, masih terus berjalan. Di saat sedang berjalannya proses ini sudah memulai mengerucut, ada aja yang selalu bikin gebrakan-gebrakan ya Bang, baik itu dari netizen atau apapun, yaitu video yang tersebar katanya di rumah segala macam. Itu gimana Bang menanggapi? Ya kan sudah saya tegaskan dari awal ya, memang video itu bener video nggak benar ya. Artinya itu penyesatan berita, dan video ini adalah orang yang ingin ya memperkeruh suatu masalah, ingin menjatuhkan seorang. Ya saya tegaskan itu nggak benar ya semuanya. Nggak benar dalam arti apa nih Mas? Nggak benar bukan ini pelakunya atau gimana? Jadi videonya itu adalah bukannya Inara dan bukannya juga Insanul ya. Jadi video yang di rumah itu. Tapi kalau yang joget-joget itu video udah dari lebih dari 1 tahun yang lalu. Jadi ini sebelum ada masalah ini, itu juga bukan dugem di restoran ya. Ya di restoran di daerah Senopati lagi ada acara ulang tahun temannya Insanul ya. Ini saya tegaskan bahwa itu semua nggak benar, beritanya tuh bohong semua yang disampaikan. Jadi tolong diklarifikasi dan dikonfirmasi biar Bang Insanul juga bisa pastikan sendiri itu Bang. Ya, bahwasanya memang video yang tersebar baik yang CCTV itu tidak benar, itu nggak tahu siapa. Kemudian yang dituduhkan di klub itu sebenarnya udah lama banget, dan itu memang di restoran Meksiko gitu. Jadi banyak lah penggiringan opini. Mungkin kita akan mengambil langkah-langkah hukum nanti mungkin Sedih gak sih, sedih, kesel, marah gak sih di saat yang satu belum selesai ada aja justru orang yang mengambil kesempatan dengan menyebarkan berita-berita hoax? Ya, pasti sih, karena kan kita tadinya udah semakin dekat lah dengan damai gitu kan. Kita juga udah berupaya semaksimal mungkin untuk kalem, ya, lebih banyak introspeksi diri, tapi ada aja orang-orang yang terjadi kesalahan. Itu video ulang tahun ya, bro ya? Ya udah lama ya. Udah lama 3 tahun lalu bener ya? Lebih dari setahun yang lalu. Bang, mengganggu proses gak sih Bang? Iya, kalau dilihat sini ini mengganggu sekali ya, dan jujur meresahkan ya, meresahkan buat Insanul juga Inara dan orang-orang yang melakukan tindakan ini tentunya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya dia tidak mengkonfirmasi dulu, tidak memverifikasi bahwa itu benar atau enggak, tapi langsung di expose di media sosial. Ini saya rasa ini orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini orang cemen yang harusnya juga mereka ini tahu bahwa ini video buat menjatuhkan seseorang ini ya. Jadi biar tahu sendiri, nanti kita lihat, kita lagi mengumpulkan semua, biarkan ini berjalan. Nah, kalau nanti ada kita lakukan upaya-upaya, mungkin kita akan secepat mungkin untuk bisa menindaklanjut ya semua apa yang disampaikan dan merugikan ya buat Insanul dan orang yang ada di dalam video itu. Ini indikasinya ke siapa Mas? Sudah mengerucut belum? Kira-kira siapa nih? Ya kita udah mengantongi, udah melihat. Tentunya nanti kita akan sampaikan nih orang-orangnya yang sudah memposting. Ya kan ada timelinenya. Insanul juga udah meng-capture, udah direkam posisi-posisi akun-akunnya. Jadi nanti akan kita tindak lanjut juga. Karena nanti ini kan jelas ini menggiring ya segala opini dengan tanda kutip demi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Unsur pidananya kuat gak Mas? Ya nanti kita lihat. Kita lihat ya, semakin mengerucut tentunya nanti bakal tahu kan siapa. Oke, Insanul mungkin agak risih juga ya artinya ya. Ini lagi dalam proses perdamaian tapi ada video itu. Gimana, mungkin kamu ada ketakutan juga gak sih nanti bahwa berubah pikiran atau gimana? Enggak juga sih, kalau sekarang lebih ke lillahi ta'ala aja, udah ikhlasin aja gimana, yang penting udah berusaha yang terbaik. Kita semua udah berupaya melakukan yang terbaik. Udah coba ngasih penjelasan belum sih atau emang belum komunikasi? Udah sempat ngasih penjelasan. Seperti apa responnya? Ya biasa aja gitu. Ya.
Dan kalau kulihat kan sekarang kamu lebih tenang ya, dalam artian karena sudah bisa mengupload story untuk hal yang positif gitu. Memang sekarang saya memulai untuk sudah biarkan proses hukum ini biar sama lawyer, proses ini berjalan, semoga ada jalan baik nantinya untuk semua pihak. Insan sendiri sekarang fokusnya mau apa nih? Kayak kulihat lagi mau mulai bisnis lagi ya, mau mulai mengembangkan lagi ya. Ya, karena mau gimana pun kan ya hidup harus tetap berlanjut. Aku juga masih seorang suami dan seorang ayah. Aku harus memberi nafkah, ya kan. Jadi kalau menurut aku penggiringan opini ini memang untuk melakukan pembunuhan karakter kalau aku lihat ya. Jadi ya supaya aku tuh memang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya menurut aku nggak pengen terlalu diladenin juga. Aku udah banyak diskusi juga sama Bang Tommy. Jadi ya udah kita sambil jalan aja, ya kan, biar nanti proses hukum terus berlanjut dan ya kita ikutin aja lagi. Oke, Bang, tadi V sempat dipanggil ke Komnas dan menyebutkan bahwa kesulitan bertemu anak dengan kesulitan berkomunikasi dengan Ina karena alasannya handphonenya itu dipegang sama suaminya yang notabene-nya adalah klien abang nih, diturut sertakan lagi di masalah ini bang, yang ya pada akhirnya nggak kelar-kelar nih bang, seperti apa bang? Iya, saya tegaskan di sini ya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa statement yang disampaikan bahwa handphonenya itu dipegang oleh suaminya itu tidak benar ya, tidak benar. Bahwa kalau kita lihat di sini Insanul sampai sekarang juga jarang ketemu sama Inara. Apalagi dia buka-buka handphone ya. Kalau memang itu yang ditujukan adalah Insanul ya. Intinya sekarang ya, saya tegaskan di sini ya, statement-statement yang menggiring ke arah Insanul, saya tegaskan ini adalah tidak benar. Ya, tidak benar bahwa Insanul aja tahu passwordnya juga enggak. Ya, silakan Insanul bisa ngomong sendiri nanti. Itu juga handphone nggak pernah dipegang sama Insanul kalau itu memang tujuannya adalah ke Insanul. Ya, jadi ini saya tegaskan. Silakan. Ya mungkin aku sebenarnya juga belum terlalu banyak nonton yang ada di berita seluruh orang, tapi informasinya seperti itu, dibilang aku megang HP, bahkan aku nggak tahu passwordnya, HP-nya gimana, bahkan isinya, bahkan wallpapernya apa pun aku nggak tahu. Bahkan dibilang sampai segitunya gitu, nah maksudnya apa gitu. Bang, untuk hal-hal seperti ini secara hukum atau normatif hukumnya sendiri, abang lihat sih arahnya kemana ke sini bang? Untuk memberatkan, menyulitkan atau seperti apa bang? Ya tentunya semua itu kan kita memakai hukum positif ya, dan sekarang jalan. Nah saya rasa kita nggak usah khawatir karena mungkin penggiringan isu ataupun ada hal-hal yang memberikan statement yang menjatuhkan seseorang, tentunya nanti suatu saat juga nanti pada tahu juga kan. Jadi kita nggak usah khawatir. Saya bilang sama Insanul, kita tidak pernah yang namanya merekayasa satu keadaan. Kita juga tidak pernah memfitnah ya. Kita lakukan sesuai aturan aja. Kalau hukum ya normatif hukum. Kalau memang proses ini sekarang berjalan mau damai ya damai sesuai apa yang Insanul niatkan. Saya selalu berbicara sama Insanul, semua nawaitunya ya, tadi disampaikan adalah lillahi ta'ala. Kalaupun niatnya sudah baik, kita sampaikan. Kalaupun memang qadar Allahnya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa, biarkan nanti ini berjalan. Tapi kalau ada penggiringan isu, kalau ada fitnah, ya, kalau ada hal-hal lain yang itu adalah tidak benar, tentunya kita akan luruskan. Karena apa? Karena ini giring segala opini yang menyesatkan, ya. Jadi kalau memang itu ditujukan kepada Insanul Fahmi, itu tidak benar. Boro-boro dia pegang handphonenya, silakan aja konfirmasi sendiri kepada Inara. Nah itu yang terjadi. Jadi saya tegaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut hal-hal pribadinya Inara Rusli, Insanul sama sekali tidak pernah menyangkut. Jadi Insanul sangat menghargai yang namanya privacy, apalagi handphone gitu. Dikit dong satu mungkin Insanul sedikit aja. Tadi Virgo nih bilang ingin mediasi ya, mungkin mungkin begitu juga sih mediasi antara mereka gitu, sebagai suami ya. Ya menurut aku ya dalam konteks ini, menurut aku ya
nggak ada yang salah, nggak ada yang salah dengan mediasi ya, karena memang tujuan kita stop sedari awal memang pengennya damai-damai aja sih. Kalaupun memang ada yang menginginkan apa gitu, kan kalau misalnya kita bisa tabayun ya, bisa ngobrol gitu kan, nggak harus sampai konflik-konflik. Jadi memang kita mengutamakan perdamaian, dan menurut aku apapun yang tujuannya perdamaian silahkan. Mungkin nggak kamu akan ikut mendampingi, mungkin nggak kira-kira? Enggak sih, aku menghargai itu ranah mereka, aku sangat menghargai, jadi ya biar diselesaikan oleh mereka, dan menurut aku ya aku nggak ikut-ikut. Jadi setuju lah ya katakanlah, kadang kan didampingi juga oleh Komnas Anak ya. Gitu. Oke, kalau abang sendiri bang sebagai kuasa hukumnya Insan, memberikan pandangan untuk yang juga nantinya sejalan sama hukum ini apa bang? Untuk kasus ini gitu loh, supaya tetap semua berjalan baik, apapun yang Insan lakuin tidak berbenturan sama yang sedang berjalan ini hukumnya gitu bang. Jadi proses hukum kalau memang perdamaian itu nggak ada, proses hukum tetap jalan. Kita hargai semuanya, Insanul kooperatif, kita ikutin alurnya. Karena Bareskrim, ya, Mabes Polri, tentunya kita tetap follow up. Kita minta laporan kemajuan. Kayak tadi saya sudah ke Bareskrim, kita temui penyidik, kita beri masukan, petunjuk dan lain-lain. Nah itu yang harus diakomodir. Yang nantinya semua itu memberikan satu fakta yang benar-benar sesuai. Jadi kita mau memang polisi sekarang ini presisi ya, bagus sekali kalau saya lihat ya. Karena di Bareskrim tadi kita udah sama-sama melihat bahwa mereka memberikan satu pelayanan yang baik, apa yang harus disampaikan. Nah ini petunjuk seperti ini ya, tinggal proses penyidik memberikan satu fasilitas untuk bisa ya membuka satu tabir, membuka suatu permasalahan ini sesuai dengan rules dari peristiwa ceritanya. Jadi tadi kita udah sampaikan, terus kita kasih bukti-bukti yang lain, terus disandingkan, terus akhirnya disampaikan. Jadi ini harus berkesinambungan, berjalan, karena nggak mungkin ini tidak putus di sini ya. Kita juga akan kawal kasus ini, jadi media juga akan mengawal update-nya seperti apa, nanti poin seperti apa kita akan sampaikan terus, karena jangan sampai ini terputus. Karena yang namanya suatu peristiwa kejadian nggak bisa diputus nih, dari mulai si A terus ke B, B ke si C. Nah ada pembicaraan, ada permufakatan, nah ini terus sampai di akhir. Nah itu juga harus terfaktakan. Makanya nanti kita akan follow up terus, kita akan lihat bagaimana A sudah dipanggil, B sudah didalamin. Nah tadi udah Y ini sudah dikonfirmasi, tinggal nanti kita atur bagaimana bisa dia diminta keterangan dan dikembangkan serta didalamin, baik itu handphone dan lain-lain. Oke, stop. Mas Insanul, dan nih